Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kepo Film. Di video ini, Mimin melanjutkan alur cerita Donghua dari film The Lord of Rock Devil. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Part ini dimulai, Xiao memperingati teman-temannya untuk berhati-hati dengan pria dengan kotak pedang itu saat dia berbalik kedua sahabatnya sudah kabur. Tanpa berkata-kata, pria itu langsung menyerang Xiao. Dan Xiao sadar pria itu berada di ranah Yuan sejati. Pria itu mengatakan Xiao bukan lawannya karena dia baru saja menerobos ranah pemurnian tubuh. Xiao terus diserang saat dia sudah kewalahan, kedua sahabatnya datang menolongnya. Mu Feng menyuruh Xiao pergi karena pria itu berniat membunuhnya, bukan mereka. Mereka mencoba mengulur waktu, tapi keduanya bukan lawan pria itu dan berhasil dikalahkan dengan mudah. Xiao kembali karena tidak tega meninggalkan teman-temannya. Ying Er datang menolongnya dan pria itu sempat kaget karena Ying Er berada di ranah Yuan sejati sama sepertinya. Dia tidak menyangka Hu Sifang mempunyai orang yang kuat, tapi walaupun Ying Er berada di ranah yang sama dengannya, kemampuan bertarung Ying Er sangat minim yang membuatnya berhasil dikalahkan dengan mudah. Semuanya pingsan dan hanya tersisa Xiao. Awalnya, dia berniat kabur jika ada kesempatan, tapi sekarang dia tidak bisa melakukannya. Kemudian Xiao sadar ada orang yang ingin menolongnya dengan mengirim formasi teleportasi mikro. Xiao mencoba mengulur waktu dengan bertanya siapa yang mengirim pria itu, tapi pria itu tidak menjawab. Xiao juga berkata dia akan mengajarinya berlatih dengan kotak pedang lain kali. Pria itu sadar akan formasi teleportasi dan mulai menyerang, tapi terlambat Xiao dan teman-temannya sudah berpindah. Dan ternyata yang menolong mereka Liu Xi. Xiao berkata kualitas formasi teleportasinya sangat buruk. Liu Xi menjawab dia hanya mempunyai kualitas teleportasi seperti ini yang diambil dari keluarganya. Xiao menyadari formasi yang dia lihat dalam mimpi ternyata sangat berharga. Kemudian Xiao memberikan resep untuk menyingkirkan racun di tubuh Liu Xi. Dan Liu Xi heran bahan obatnya hanya umum, bukan tingkat tinggi. Xiao menjawab apakah dia meragukannya. Liu Xi akhirnya tidak berdebat dan hanya mengucapkan terima kasih. Xiao mengatakan masih terlalu awal untuk berterima kasih. Liu Xi juga mengatakan dia mempunyai satu hal lagi, tapi pelayan datang menyela mengatakan ayah Xiao ingin makan malam dengannya. Tapi pelayan itu salah paham, berpikir Xiao telah menyinggung Liu Xi dan berlari pergi. Ying Er menjelaskan bahwa setiap orang yang datang di kediaman Lin pasti ada masalah dengan Xiao. Setelah pelayan pergi, Liu Xi bertanya apakah Xiao tahu orang yang ingin membunuhnya hari ini. Xiao tidak kenal orangnya, hanya tahu pria itu membawa kotak pedang. Liu Xi mengatakan hanya ada King Shou, sekte pedang King Yun salah satunya. Liu menawarkan untuk menyelidiki tapi Xiao tidak mau. Dia mengatakan sekarang mereka impas. Liu Xi menyelamatkan hidupnya dan dia memberikan resep pil untuk menghilangkan racunnya. Dan hal lain di antara mereka masih belum jelas. Kemudian Xiao mencengkram baju dan mengangkat Liu Xi. Dia bertanya sangat kebetulan Xiao diincar orang dan jimat teleportasinya sudah disiapkan. Dia bertanya sejak kapan Liu Xi mengikutinya. Liu Xi menjawab Xiao sangat cerdas, tapi tiba-tiba Xiao dilempar batu dan ayahnya datang mengatakan untuk tidak bersikap kasar kepada Liu Xi. Ayahnya meminta Xiao untuk meminta maaf kepada Liu Xi.
我也绝对不会袒护他。 Liuxi menyadari Lin Yin telah salah paham bahwa anaknya telah mencuri pil darinya. Lin Yin mengatakan dia akan membayar kembali barang yang dicuri. Saat Lin Xiu akan mengatakan harganya, Xiao menyelanya dan dia dipukul ayahnya. 还敢？给我闭嘴！ 那丹药珍贵之， Lin Xiu mengatakan Lin Yin bisa membayarnya dengan mengajaknya makan malam. Xiao ingin menyela mereka tapi dibungkam Ying Er. Liuxi juga menawarkan diri untuk bergabung dan menjadi penyuling tamu di Mission House Sifang. Lin Yin sangat senang mendengarnya. 以后我们就是一家人了，也不用在乎什么。我这就去准备。为了 Pada malam harinya, Xiao dan kedua temannya membujuk Ying Er untuk membiarkan Xiao pergi ke aula Suisian. Awalnya Ying Er tidak membiarkan mereka pergi tanpanya karena dia memiliki tugas untuk menjaga Xiao. Tapi mereka berhasil membujuknya. 打我干什么？因为你话太多了，那可是我们京都啊，玄京城里。快走吧，我已经迫不及待要会。放心吧，银儿姑娘，我们会保护你家少爷的。 Sesampainya di aula Susian, mereka disambut Bibi Qi. Mereka meminta untuk dipanggilkan Nona Xian. 听闻最近这里来了一位新人姑娘，哥几个是来快活的，当 Kemudian muncul San Guang Sensui, Putri Yong An yang merupakan Putri Hou Yun Shou, dan teman baik Nalan Ting Sui, mantan tunangan Xiao. Dia mengatakan ketua dari 3 Sampa Suanjing yang baru saja kehilangan tunangannya datang ke sini mencari seorang gadis. Xiao mengenalinya, dia menyapanya dan meminta Sensui pergi. Tapi justru Sensui meminta Xiao untuk ikut dengannya. 要去见西颜姑娘，郡主可要同去。周侯之女，纳兰天雪的闺中密友。你大 Karena Xiao tahu Sensui ingin mencari masalah dengannya, dia mengejek Sensui dengan mengatakan gadis-gadis di aula Susian bukan selera Sensui, jadi dia mencari Xiao. Muncul Li Gou untuk membantu Sensui. Dia mengatakan Xiao kurang ajar karena menghina dan bersikap kasar kepada Tuan Putri. Xiao justru menendangnya. Muncul lagi Shou Xiehu menolong Li Gou. Sensui mengatakan sebagai seorang murid dia sangat memalukan. Xiao menjawab, Akademi Wenyou, Aula Bela Diri Wuyou, dan semua anak muda yang masuk ke Aula Bela Diri Wengong, semua biaya ditanggung dinasti Xia. Dan mereka berkeliaran di sini bukannya membuang-buang uang dinasti Xia, dia hanya memberi mereka pelajaran. 哎，好像有点道理。你也说了我是个纨绔， Sensui tidak ingin berdebat, dia ingin Xiao mengikutinya dan meminta maaf kepada Ting Sui. Xiao menolaknya, tapi Sensui mengatakan dia tidak punya pilihan. Dan Sensui mengeluarkan kekuatannya. Xiao menyadari Sensui berada di ranah Yuan 极好 sejati. 的选择。 Teman-teman, ini adalah part ketiga dari alur cerita film The Lord of Rock Devil. Apabila ada saran, kritik, dan ingin Mimin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.